السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas kaidah bahwa Inna Allah la yuqirru ahadan ala khata'in fi zamanil wahyi. Allah tidak akan membiarkan tidak akan dibiarkan, pasti ditegur walaupun bukan Nabi. Kapan? Fi zamanil wahyi, di saat wahyu belum putus, di saat wahyu sedang turun, maksudnya Nabi masih hidup. Jadi yang ditegur oleh Allah bukan hanya kesalahan Nabi, kesalahan Abu Bakar yang bersumpah tidak mau membantu lagi keluarga Mistah, kan ditegur setelah kejadian peristiwa hadisul ifki itu, di mana Aisyah berdua malam-malam gelap gulita di tengah padang pasir bersama Sofwan, jauh dari pasukan, jauh di belakang Rasul dan para sahabat. Panjang kisahnya. Nah, lanjutan dari kisah ini setelah turun wahyu bahwa Aisyah tidak bersalah, marah Abu Bakar, lalu bersumpah, mulai sekarang saya tidak mau menanggung lagi nafkah keluarga Mistah. Jadi Abu Bakar ini luar biasa, beliau menanggung. Mungkin kita hari ini cuman menanggung nafkah sekeluarga, dua keluarga, barangkali itu pun jarang. Yang kita nafkahi ya keluarga kita sendiri. Adapun kita punya adik miskin, kita punya kakak miskin, padahal kita kaya, kita punya bibi miskin, paman miskin, paling kita bantu sekali-sekali, mungkin sebulan sekali transfer ngirim. Jarang yang menanggung nafkahnya gitu. Jadi satu keluarga itu kita tanggung kebutuhan dia, makannya, pakaiannya, bayar sekolahnya, listriknya, dan seterusnya. Ini jarang kan? Mungkin ada satu dua. Abu Bakar menanggung mungkin belasan atau puluhan keluarga. Salah satunya keluarga Mistah. Nah, setelah turun ayat tadi, Abu Bakar emosi bersumpah, mulai sekarang saya tidak mau menanggung lagi. Karena Mistah, keluarga Mistah termasuk yang ikut-ikutan menyebarkan berita itu. Kan berita itu belum tentu benar, ya memang nggak benar, disebarkan. Nah, ini pun ditegur oleh Allah, turun ayat juga. Ya. Bahkan ketika para sahabat mengatakan ra'ina, bukan undurna, ini kan masalah sepele. Bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj. Ya, masalah pergaulan sehari-hari. Tapi Allah turunkan wahyu. Allah tegur para sahabat. Bahkan urusan suami istri.
sesuatu yang sangat rahasia, diluruskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu kan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ayat ini turun berkenaan perselisihan antara suami dan istri di kamarnya, di ranjangnya. Urusan seperti itu di antara laki-laki muhajirin dengan wanita ansor, ya, nikah. Termasuk oleh karena itu ketika terjadi sesuatu pada diri sahabat, seorang sahabat saja, dan hari itu Nabi masih hidup, kok tidak ditegur oleh Allah, tidak diluruskan oleh Allah, berarti itu benar. Ini kaidah. Seperti seorang sahabat yang sedang sholat malam, kakinya apa kemarin? Kakinya mengeluarkan darah. Kakinya mengeluarkan darah. Ini Nabi masih hidup. Ini terjadi dalam peperangan. Ketika di malam hari Nabi menugaskan 2 orang untuk berjaga. Salah satunya dia sholat malam. Datang panah dari arah musuh, mengenai kakinya dan berdarah. Dan sahabat ini membatalkan apa meneruskan sholatnya? Meneruskan, tidak membatalkan. Sampai di sini para ulama Ahlus Sunnah menyimpulkan darah tidak najis. Sebab kalau najis tentu ya harus dibatalkan sholatnya. Bersihkan dulu, bukan wudu ya. Wudunya kan tidak batal. Bersihkan. Gitu. Mungkin ada yang hebat, ya itu kan bukan Rasulullah, itu orang biasa, sahabat. Jawab para ulama Ahlus Sunnah, apa? Kok dijadikan hukum? Kan itu bukan Rasulullah. Yang ditegur ketika salah kan cuma Rasulullah. Itu kan bukan Rasulullah. Jawab ulama Ahlus Sunnah, Rasulullah masih hidup, berarti zaman wahyu. Jika darah itu najis, berarti sahabat ini melakukan kesalahan. Kok tidak membatalkan sholatnya, kemudian membersihkan darahnya? Tentu Allah sudah tegur dengan turunnya wahyu. Karena hari itu masih zaman wahyu. Ya. Maka zaman wahyu adalah zaman yang luar biasa. Zaman yang sangat-sangat penuh nikmat, penuh berkah. Ya gimana tidak? Ada masalah dikit turun wahyu. Masalah dikit turun wahyu. Apalagi masalah besar. Berbeda ketika Nabi sudah wafat. Mau masalah sebesar gunung, nggak turun wahyu. Disuruh mikir sendiri-sendiri. Tentu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu kan butuh ilmu yang luar biasa. Butuh kesungguhan yang luar biasa. Kalau salah gimana? Dan mungkinkah salah? Ya mungkin sekali. Mungkin sekali. Ada beberapa kesalahan. Kesalahan Aisyah dalam masalah sutra sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita haid, wanita yang junub, kesalahan Utsman dalam masalah adzan 2 kali hari Jumat, bahkan tidak tanggung-tanggung kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah tidak menegur lagi ketika wahyu sudah
putus. Ya. Ya, kita lanjut. Mungkin antum masih ingat peristiwa dahsyat ya. Sama-sama sahabat, sama-sama beriman, satu akidah, satu manhaj, berbunuh-bunuhan. Kan mengerikan ini ya. Di zaman Ali dan Muawiyah. Ada perang Siffin, ada perang Jamal. Ya. Ini kan masalah besar sekali. Allah diam saja. Allah diam saja. Sementara cuman masalah suami istri diranjang, Allah turunkan wahyu. Yang ini tidak, karena wahyu sudah putus. Ya. Mungkin kita sedikit bisa memahami ucapan Nabi bahwa musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah kematianku. Kematian Rasulullah itu musibah terbesar. Enggak ada musibah lebih besar lagi. Mungkin kita agak kurang paham ya. Letak musibahnya di mana? Beliau kan manusia, pasti meninggal. Dan ketika beliau meninggalkan, wahyu sudah, Al-Quran sudah sempurna. Seluruh sunnah-sunnah Nabi sudah disampaikan. Mana letak musibahnya? Mana? Insya Allah kita akan paham dengan kenyataan tadi, bahwa meninggalnya beliau, wahyu sudah tidak turun lagi, Jibril sudah tidak turun lagi. Disaksikan oleh para sahabat, menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, bertanya kepada Nabi, dan itu bukan sekali dua kali, puluhan, ratusan. Tinggal kenangan, tinggal kenangan. Gak akan terulang lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Wajar, mafhum, betapa musibah terbesar betul-betul adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut tentang 4 perintah. Ya. Ini menarik ya. Perintah dalam Al-Quran, perintah dalam hadis. Kalau hukum asal perintah apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sama ya. Antum jangan bilang perintah Rasul wajib kita taati, perintah Allah lebih wajib lagi, betul? Salah. Sama. Kan Rasulullah dari mana? Karena bukan dari Allah. Emang beliau ngarang sendiri, ijtihad sendiri, mikir sendiri, hasil olah fikir beliau? Tidak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu. Ketika beliau menghalalkan, ketika beliau mengharamkan, ketika beliau mewajibkan, semuanya adalah wahyu dari Allah. Nah, ini hukum asal perintah. Dulu, awal-awal kita bahas tentang hukum asal. Hukum asal. Hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal ibadah haram. Hukum asal dunia halal semua. Hukum asal laki-laki
Hukum asal laki-laki di rumah apa di luar? Di luar. Fantashiru fil ardh. Hukum asal wanita? Sebaliknya, waqarna fi buyutikun. Tinggal di rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Bahkan para ulama membahas hukum asal nikah. Hukum asal nikah itu 2, 3, 4 apa 1? Hukum asal menikah itu. Iya, 2, 3, 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahlah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja. Ya. Jadi nikah 1 keluar dari hukum asal karena takut, khawatir untuk tidak bisa berbuat adil. Yang tidak takut, ya hukum asalnya masna wa thulatha wa ruba. Nah, sesuatu itu bisa keluar dari hukum asal, gitu ya. Termasuk perintah ini. Hukum asal perintah apa tadi? Wajib. Apakah semua perintah wajib? Tidak. Bahkan ada perintah tapi haram. Aneh ya. Ada perintah tapi haram kita amalkan. Tapi perintah. Judulnya perintah. Gayanya memerintah. Ya. Apa? I'malu ma syi'tum. Berbuatlah apapun yang kalian mau. Ya, berarti ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya mau apapun terserah. Mau sholat terserah, mau saum terserah, mau zina terserah, mau judi terserah, kan begitu kan? I'malu ma syi'tum. Perbuatlah apa yang kalian maui. Ya. Tapi apakah perintah ini wajib? Jelas tidak. Sunat? Jelas tidak. Mubah? Jelas tidak. Perintah ini haram. Gitu. Jadi judulnya doang yang perintah, tapi kita amalkan justru haram. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Apakah ini perintah supaya kita kafir? Jelas tidak. Ini istilahnya litahdid. Biasanya ada terusannya. Ya. Seperti i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apapun yang kalian mau. Ingat, Allah melihat. Nah, ini dalam rangka litahdid, dalam rangka memperingatkan, mau sembunyi di dalam bunker, mau sembunyi di tempat sempit, Allah tahu. Maksudnya seperti itu. Ya. Saya kira dalam bahasa kita pun sering kita dapati ya. Judulnya nyuruh. Judulnya nyuruh. Ya. Tapi kita tahu, oh, ibu marah nih. Ibu marah. Ya. Walaupun kita masih kecil ya, tentu nggak bayi ya, nggak mungkin ya, nggak TK ya. Mungkin SD kelas 4, kelas 5 ya. Ketika kita main air di ruang, di teras misalnya. Terus dalam sekalian no. Ya. No, dalam sekalian no, main air dalam ya. Kan nyuruh nih. Tentu kita paham bahwa beliau marah. Padahal ngomongnya terus.
Anak walaupun ya akalnya sudah ada akal. Ya kecuali masih TK barangkali terus ya benar-benar terus ya. Masih TK ya. Yang sudah punya akal walaupun sedikit kelas 4, kelas 5 tahu. Takut. Gitu. Walaupun ibunya menyuruh terus. Rupanya dalam Al-Qur'an ada seperti ini. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apapun yang kalian sukai. Ingat, Allah selalu melihat. Ini litahdid, justru mengancam. Jangan kira bahwa Allah tidak melihat, kira-kira begitu. Nah, dari sini kita tahu dua macam perintah. Satu wajib, hukum asal. Yang kedua, haram. Yang ketiga, sunnah ya. Mustahab, mandub, an-nadab. Artinya lebih baik. Tapi fi'il hamr ya. Apa misalnya, wa ashidu idza tabaya'tum. Jika kalian berjual beli, maka saksikanlah. Antum jual handphone ke saya. Alangkah baiknya kalau ada saksi. Jaga-jaga. Ya. Saya tidak di kemudian hari ya. Saya tidak merasa menjual ini misalnya. Ya. Wajibkah? Berselisih para ulama. Yang rajih tidak wajib. Kalau jual beli itu harus ada saksinya, barangkali setiap hari kita berdosa. Berarti ketika kita sendirian masuk toko, penjaga toko ini juga sendirian, berarti nggak sah, nggak ada saksinya kan? Saya kira tidak ada yang mengamalkan ini. Saya kira para ulama juga mayoritasnya merojihkan yang mustahab, nggak ada yang mewajibkan. Jika ada saksi, tentu lebih baik. Bagaimana jual beli ratusan miliar, sama, nggak ada bedanya. Mau ratusan miliar, mau cuman harga 100.000, 50.000, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya. Nah, yang membedakan kita untuk harga 50.000, 30.000 ya udahlah, nggak usah pakai saksi. Ini karena ratusan miliar harus ada saksi, notaris segala macam. Ya. Adakah perbedaan seperti itu? Nggak ada. Harus bawa dalil. Kalau jual beli miliaran itu beda dengan jual beli 50.000, 100.000. Mana dalil? Nggak ada. Nah, oleh karena itu, ketika antum sudah deal membeli tanah ini harga 2 miliar misalnya, deal ya. Tadinya minta 2,3 misalnya, antum tawar 2 miliar, ya deal. Detik itu tanah tersebut masih punya si fulan apa sudah punya antum? Sudah punya antum. Ya, sudah deal. Mau belum ke notaris, mau belum pencatatan, balik nama. Ini kan urusan dunia, bukan urusan syar'i. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Jadi ketika deal, ya sudah. Gitu. Ya cuman ya itu tadi. Ini hukum dunianya karena miliaran maka dibikin beda.
Oh, jangan digarap dulu kan, belum balik nama, gitu. Belum, jangan di ini dulu. Padahal begitu deal sudah. Apalagi sudah ngasih uang muka. Belum ngasih uang muka juga sudah. Ketika sudah akad. Ketika sudah ijab qabul. Jadi inti jual beli itu dimulai dari ijab qabul. Bukan pembayaran. Ada syubhat bahwa kalau belum lunas, belum sah. Ini keliru. Ketika sudah ijab qabul, sudah sah. Walaupun belum lunas. Karena jual beli itu ada 3. 1, yadan biyadin. Nih handphonenya, mana uangnya? Nih laptopnya, mana duitnya? Ini yadan biyadin. Istilah kita kontan, ya, kontan cash. Yang kedua, nih barangnya, uangnya sebulan lagi ya. Kan beda dengan yang tadi. Kalau tadi ya dan biadin, ini barangnya duluan, bayar belakangan. Bisa sebulan, 2 bulan. Itu. Yang ketiga, dan yang kedua ini tidak boleh menaikkan harga. Kalau bayar sekarang 1 juta. Tapi kalau bayarnya 2 bulan lagi 1,2. Bolehkah? Tidak boleh. Ini mengambil manfaat dari piutang. Kata Nabi apa? Ainur riba. Inti riba adalah mengambil manfaat dari piutang. Inti riba itu di situ. Ketika saya punya piutang, ketika antum punya hutang ke saya, maka saya dapat manfaat. Kan waktu itu pernah kita bahas bahwa meminjamkan, menghutangi itu tujuannya hanya boleh 1, apa? Menolong, membantu. Maka tidak boleh ada tujuan lain. Nah, dia lagi butuh nih. Kalau saya ambil manfaat mobil dia pasti mau nih. Kalau saya ambil manfaat dagangan dia pasti mau, kan dia butuh nih. Saya pinjemin. Ini ainur riba. Inti riba itu di situ. Maka haram bagi kita mengambil keuntungan dari saudara kita yang sedang kesusahan, kesulitan. Namanya orang butuh uang 5 juta, 10 juta, tentu lagi kesulitan. Malah kita manfaatkan. Nah, ini apa istilah kita, sadis, kejam. Itu yang terjadi saat ini. Dan itu haram, itu ainur riba. Yang ketiga, nih duitnya langsung dikasih 1 juta misalnya. Tapi barangnya belum jadi, belakangan. Boleh beli apa istilahnya? Salam. Istilahnya salam. Ya. Jadi barangnya belum jadi, masih berupa kayu, tapi sudah ditentukan lemarinya, panjang sekian, lebar sekian, warna dan seterusnya, modelnya begini, ada gambarnya. Jadinya bisa 10 hari lagi. Ini jual beli salam. Bolehkah? Boleh. Nah, sifat ketiga jual beli ini sama persis. Yang kedua tadi, ketika kita belum membayar sama sekali,
kita sudah memiliki motor tersebut, handphone tersebut, laptop tersebut, walaupun kita belum bayar. Jangan sampai terkena syubhat, kalau belum lunas, belum berhak. Satu lagi, lil ibahah. Perintah tapi mubah. Perintah wajib tidak, haram tidak, sunnat tidak, tapi mubah saja. Ya. Nah, ini banyak sekali. Di antaranya wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah tahalul, maka berburulah. Kan ada perintah itu. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah tahalul, maka berburulah. Apakah wajib? Jelas tidak. Apakah mustahab? Enggak juga. Jadi mubah-mubah saja. Jadi kalau kita habis tahalul, berburu, cari binatang buruan, silahkan. Enggak juga silahkan. Enggak ada keutamaan. Perintah ini hanya untuk menunjukkan apa? Hanya untuk menunjukkan sekarang sudah boleh lagi berburu gitu. Sekarang sudah boleh lagi nyukur rambut. Sekarang sudah boleh lagi memakai wewangian. Sekarang sudah boleh lagi pakai baju celana berjahit. Sekarang sudah boleh lagi pakai peci menutup kepala. Tadi sebelum tahalul nggak boleh, dilarang. Sama ketika sholat, tentu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bicara. Ketika sudah salam, ya boleh. Gitu ya. Nah, ini ada 4. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah ternyata tidak hanya mengandung satu hukum, tapi 4. Ada wajib, ada haram, ada mustahab, ada apa tadi terakhir? Mubah. Mubah. Ya, kita lanjut. Zikrul wa'idi ba'dal amri. Menyebut ancaman setelah perintah. Jadi mirip-mirip tadi ini. Allah memerintah. Setelah memerintah ada ancaman. Ini dalilun ala tahdid. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut apa tadi? Litahdid. Perintah yang haram dilaksanakan. Perintah yang tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena setelah perintah itu justru ada ancaman. Seperti apa yang terdapat dalam suratul Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kufur. Yang mau kufur, kufurlah. Kan perintah. Perintah dengan fi'il mudhari'. Kan perintah bukan hanya fi'il amr. Inna a'tadna lidzalimina nara. Setelah diperintah untuk kafir, Allah mengancam, sungguh kami telah persiapkan neraka api untuk orang-orang yang zalim itu. Ya. Karena ada ancaman setelah perintah tadi, maka perintah itu apa istilahnya tadi? Litahdid. Justru ancaman. Ya.
Dan ancaman ini menjadikan dosa besar. Ya. Antum masih ingat bahwa dosa ini ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Ada dosa besar, dosa kecil. Ada dosa sedang? Ada? Pernah dengar? Ini dosa ini sedang-sedang saja. Nggak ada. Ya, kalau nggak besar kecil, kalau nggak kecil besar, sedang-sedang saja nggak ada. Ya, masih ingat ciri-ciri dosa besar? Iya, ada ancaman. Ketika ada ancaman dari Allah dan Rasulnya, pasti itu dosa besar. Adakah ancaman bagi orang yang berzina? Ada. Bagi yang berjudi? Ada. Bagi yang minum khamar, menfitnah, ya. Ancaman bagi yang nyukur jenggot? Ada? Ada? Apa ancamannya? Hah? Iya, diserupakan dengan Yahudi dan Nasrani. Ya. Uqfuliha jazzus sawarib khaliful yahud khalifun nasara. Kita terancam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Terancam dengan hadis itu. Berarti ada ancamannya. Gitu. Isbal? Ada ancaman isbal? Ada, jelas. Sombong, neraka. Madunal ka'baini minal izar fa finnar. Ada ancamannya. Tidak mau mengikuti sahabat, ada ancaman? Ada. Besar sekali. Apa? Nggak mau mengikuti para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Akan kami palingkan kemana dia berpaling. Akan kami sesatkan kemana dia mau sesat. Ini bagi orang yang tidak mau mengikuti manhaj sahabat. Terusan ayat itu apa? Terusan ayat itu, ini mengerikan terusannya. Apa? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dan akan kami masukkan dia ke jahannam. Berarti berat sekali. Orang yang tidak mau mengikuti sahabat, biarin aja sahabat nggak tahlilan. Orang baik ini. Nah, biarin aja sahabat nggak muludan, orang baik ini. Kecuali nggak baik, ya. Kan ini baik. Terancam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami palingkan kemana dia mau berpaling, dan akan kami masukkan ke jahannam. Mengerikan sekali. Ya. Maka kalau ada sahabat nih, kalau antum tahu sahabat nggak melakukan nih, jangan. Walaupun itu dilakukan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjid Istiqlal, se-Indonesia. Antum tahu sahabat pernah berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid, dalam satu malam. Kalau antum tahu silahkan. Kalau antum nggak tahu, setahu saya sahabat itu berjamaah salat tarawih itu cuma sekali. Nggak ada riwayat 2 kali. Antum ya biarin aja. Baik ini. Wah, ini terancam. Ya, biarin aja. Ya kecuali antum nggak tahu ya. Dikira antum sahabat juga melakukan seperti itu. Ya. Ini nggak masalah ibadah. Kalau sahabat nggak melakukan, tapi kita boleh melakukan, ya kemana? Kaidah yang kita ulang-ulang setiap pelajaran manhaj. Lau kana khairan lasabakuna ilai. Buat apa kaidah itu? Nggak apa-apa sih, sahabat nggak pernah sih, tapi nggak apa-apa sih. Ya apa itu? Karena silau dengan apa yang terjadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Di sana ulama-ulama luar biasa berilmu, tapi tetap tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi SAW
dan ijma' para sahabat. Ini manhaj itu harus matang, manhaj itu betul-betul, ya. Dan sudah terbukti di perjalanan selama 1400 tahun, ya, kalau diambil dari 3 generasi terbaik 220, ya berarti sekitar 1200 tahun. Selama 1200 tahun ada aja kesepakatan ulama dan ternyata salah. Karena jumhur ulama, kesepakatan ulama nggak ada jaminan pasti benar. Mungkin nanti masih ingat talak 3. Talak 3 yang dijatuhkan sekaligus, aku talak engkau talak 3, atau aku talak engkau, aku talak engkau, atau aku talak engkau. Ini 4 imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat jatuh talak 3. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah nggak peduli. Mau 4 madhab, mau 5 madhab, mau 10 madhab, kebenaran milik Allah dan Rasulnya. Mana ada di zaman Nabi menjakutukan talak, aku talak engkau talak 3, mana ada. Itu jatuh talak 1. Gempar, geger. Dan begitulah ulama. Kalau yakin bahwa ini sabda Nabi, yakin ini manhaj para sahabat, nggak bergeming. Mau 4 madhab, 10 madhab, ya. Kenyataan memang seperti itu, ya. Kan talak 3 yang dijatuhkan sekaligus itu di zaman Nabi jatuh talak 1, di zaman Abu Bakar jatuh talak 1, di awal zaman Umar, di awal-awal zaman Umar jatuh talak 1, kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, Umar kan kira-kira 10 tahun, ya. Umar melihat para lelaki ini bermudah-mudah, ya biasa suami istri, ya, emosi gitu, aku talak engkau talak 3. Jadi istilah talak 3 itu apa ya, kayak sok-sokan gitu, ya, kayak apa ya, kebanggaan gitu. Jadi kalau bilang talak 3 kayak gagah gitu, saya udah talak dia talak 3 gitu. Sampai sekarang, ya, kalau mampir di restoran mahal tapi nggak enak, ini talak 3 nih restoran. Jadi nggak mau lagi gitu maksudnya. Loh, mahal nggak enak, gitu kan? Talak 3. Nah, Umar prihatin. Umar prihatin melihat kondisi ini. Karena ya gaya-gayaan, padahal jatuh talak 1 udah pada tahu semua. Jatuh talak 1 ini, gitu. Tapi ngomongnya talak 3. Ya. Maka Umar melihat ini bahaya kalau dibiarkan. Maka sebagai pemimpin, orang nomor 1 di seluruh dunia Islam waktu itu, Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Demi menjaga supaya bahaya ini tidak meluas, Umar berfatwa untuk menakut-nakuti para lelaki, para suami. Barang siapa yang mengatakan kepada istrinya, aku talak engkau talak 3, jatuh talak 3. Ya, beliau sebagai pemimpin berhak saddud dzari'ah, menutup pintu bahaya. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai menjadi masyhur ini, bahwa mengatakan aku talak engkau talak 3, jatuh talak 3. Padahal maksudnya Umar supaya para lelaki ini berhati-hati. Jangan pernah mengatakan talak 3 talak, ya udah talak aja. Namanya talak itu otomatis ya talak 1. Nanti rujuk lagi kalau mau, ya. Nah, setelah rujuk lagi 10 tahun kemudian musuh lagi ada masalah menjatuhkan talak lagi, baru talak 2. Nanti rujuk lagi. Nanti 15 tahun kemudian menjatuhkan talak lagi, baru talak 3. Jadi ada urutannya. Betul-betul 3 kali.
talak, rujuk, talak lagi, terus bukan seperti tadi. Ya. Nah, akhirnya menjadi masyhur sampai ke a'immatul arba'ah tadi, imam yang 4 tadi. Tapi ya sekali lagi, Allah selalu membangkitkan seorang ulama yang akan terus meluruskan kesalahan-kesalahan. Ya. Dan tidak mustahil kesalahan seorang ulama besar, hafal Al-Quran, hafal jutaan hadis, dibenarkan oleh seorang mahasiswa Lipia tingkat 5 misalnya. Ya. Ini nggak mustahil. Nggak mustahil. Ya, kita jangan seperti para muqallidin, ya nggak mungkin lah. Masa membenarkan Kiai Haji, ya. Ini manhaj yang rusak. Ya, antum tahu sekelas Nabi Sulaiman dikritik, dibenarkan oleh seekor burung. Bukan manusia lagi, burung. Iya. Maka seandainya murid mengkritik guru dan kritikannya ternyata benar, ini tidak mustahil. Ya. Bukhari juga, kan di zaman Bukhari itu hampir-hampir para ulama sepakat bahwa orang tua boleh memberikan hadiah kepada anaknya dengan tidak adil. Anak pertama diberi hadiah 100 juta misalnya, anak kedua, ketiga cuman 10 juta misalnya. Nah, hampir-hampir para ulama sepakat, nggak apa-apa, itu hak orang tua. Sama seperti kita memberikan hadiah kepada tetangga kita. Ada yang kita kasih 100, ada yang kita kasih 20, ada yang kita kasih 10, ada yang tidak kita kasih. Kalau disamakan seperti itu, oh ini ditolak oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menolak dengan membawakan dalil. Ya, hadis yang sangat terkenal itu Nu'man bin Bishir, ketika Bishir memberikan sebidang tanah kepada Nu'man sementara anak yang lain tidak diberi, dan Nabi diminta menjadi saksi. Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang zalim ini. Berarti menang Imam Bukhari, bawa dalil. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silahkan.